Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali perlengkapi kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin sebagai anak-anak Tuhan, kami melalui firman Tuhan inilah kami terus diperlengkapi, terus diingatkan, terus dikuatkan, terus dipimpin, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan dan menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang-orang sekitar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya mahasiswa teologi, saya bersih-bersih kamar kos saya. Saya nyapu, saya ngepel, saya lap hampir semua bagian. Kenapa? Karena saya mau tinggalkan kamar itu kurang lebih 6 bulan karena praktek stase di luar kota. Nah, setelah terjadi praktek stase selesai, saya akhirnya masuk kembali ke kamar saya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, ternyata kamar saya berdebu. Jadi saya masuk dan ternyata ketika saya wirawiri sana sini, kaki saya sudah kotor di bagian bawahnya. Kemudian saya coba lihat, wah di lemari itu di bagian luarnya berdebu. Dan di pojokan atas itu ada sarang laba-laba, meskipun tipis. Nah, artinya apa saudara-saudara? Ya itulah keadaan kamar kos saya ketika 6 bulan gak dibersihin. Sudah ada debu, udah ada sarang laba-laba. Itu baru 6 bulan. Bayangkan kalau 6 tahun saudara-saudara, saya nggak bersihin. Apa yang terjadi? Ya pasti lebih buruk daripada itu. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran kita. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus terus-menerus membersihkan diri, dalam arti adalah terus menjaga relasi cinta kita dengan Tuhan. Karena bisa jadi loh saudara-saudara, kita melakukan ini itu yang biasa dilakukan oleh orang Kristen, tapi belum tentu didasari oleh cinta Tuhan. Bisa jadi kita ke gereja, tetapi belum tentu karena itu didasari oleh cinta Tuhan. Kita bisa saja berdoa, tetapi belum tentu kita memang ingin berrelasi dengan Tuhan. Karena apa? Kita lakukan sebagai ritual kosong, kebiasaan kosong. Dampaknya apa saudara-saudara? Dampaknya adalah ketika kita berdoa, melayani ke gereja, tapi karakter kita nggak berubah. Artinya adalah karakter yang baik itu bagus, tapi kadang-kadang karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu yang kita pelihara, nggak berubah. Memang terus berdoa, tetapi tetap dalam karakter yang negatif. Melayani Tuhan, tetapi mudah tersinggung. Sering ke gereja, tetapi di dalam menghadapi kenyataan hidup seringkali lebih cenderung lupa sama Tuhan atau lebih dikendalikan oleh emosional belaka. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, di sini penulis Ibrani mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, disinilah penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada para pembacanya, termasuk buat kita saat ini, pentingnya kita berkomunitas. Dan di dalam komunitas itu kita bukan sekedar mengikuti, dan di dalam komunitas itu kita bukan sekedar hadir, duduk, diam, pulang, enggak. Tetapi dalam komunitas itu terjadi komunikasi. Makanya dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, tapi marilah saling menasehati. Menasehati itu artinya apa saudara-saudara? Menasehati itu adalah ketika kita salah, ya kita ditegur, kita diingatkan. Dan jangan marah saudara-saudara, karena kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang menegur kita supaya kita semakin cinta sama Tuhan. Menegur bukan cuma ketika kita salah, tetapi ketika kita patah semangat karena persoalan hidup, pergumulan hidup, firman Tuhan, komunitas yang ada bisa menegur dalam arti apa? Yuk ingat sama Tuhan lagi, percaya Tuhan, yakin sama penyertaan Tuhan. Sehingga meskipun kita punya persoalan, tapi kita ingat kita juga punya Tuhan. Sehingga kita nggak lari dari persoalan dan terus menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang berkasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kita diingatkan, jangan pernah merasa kita terus dekat sama Tuhan, karena situasi itu bisa berubah, keadaan bisa berubah. Namun dari hari ke hari, pastikan kita terus berrelasi, terus menjaga cinta kita sama Tuhan. Salah satunya dengan cara apa? Terus berkomunitas, terus aktif, terus berrelasi dengan sesama anak Tuhan. Saling memberi, saling menerima, saling mengingatkan, mau diingatkan. Sehingga dalam kehidupan ini kita terus-menerus menjaga diri kita semakin setia sama Tuhan, cinta Tuhan.
dan menjadi berkat.